Ini daging yang penuh berkah. Kalau kita perhatikan, semua nabi, semua rasul, hampir semuanya menggembalakan kambing. Coba kenapa bukan ayam? Kenapa kambing? Pasti ada rahasianya. Dan daging kambing itu dikenal sebagai daging yang penuh keberkahan. Ya, susunya itu susu yang paling bagus, lebih bagus daripada susu sapi. Dan daging kambing itu ternyata bukan kolesterol, ya. Jadi daging kambing tidak mengandung kolesterol, tapi daging kambing mengandung anak kambing, ya. Jadi kalau kambing dibilang mengandung kolesterol itu namanya kambing hitam. Mencari kambing hitam. Dan daging kambing ini daging yang paling disukai Nabi SAW, ya. Paha kiri, paha kanan bagian depan itu paling lembut. Ya, dan daging kambing ini sebenarnya bukan mengandung kolesterol, jadi pengolahan makanannya yang salah. Jadi minyaknya terlalu banyak, bumbu-bumbunya, ya. Kalau saya sendiri bisa satu paha bisa habis sendiri. Nanti malam kita buktikan, ya. Satu paha habis sendiri. Daging paling favorit. Dan daging kambing itu ternyata berdasarkan penelitian, daging sapi itu malah lebih tinggi kolesterolnya, ya. Daging kelinci itu lebih tinggi kolesterolnya, bahkan daging ayam lebih tinggi kolesterolnya. Jadi ini dari daging mubarak, daging yang penuh dengan keberkahan, ya. Jadi makanya dianjurkan kita malah makan daging kambing. Nggak mungkin Nabi SAW suka kambing, berarti kan Nabi itu kan manusia pilihan. Masa makanannya beracun, masa makanannya nggak sehat, ya. Nabi itu kan Mustafa, yang namanya Mustafa orang pilihan, pasti makannya juga pilihan, tingkah laku perbuatannya juga pilihan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu teladan dari seluruh teladan. Mana mungkin memakan sesuatu yang tidak bagus untuk diteladani, kan? Pasti ada kebaikan di balik hidangan makanan dari Nabi SAW. Ada kan? Nah, jadi Nabi itu meminta kita juga untuk membiasakan anak-anak kita, ya, untuk membiasakan anak-anak kita berkurban, ya. Berkurban mulai dari kecil, mereka nabung, ya. Kemudian dilatih kemudian untuk menyembelih hewan kurban supaya mereka merasa bahwa ini bukan ajang pembunuhan, ya. Itu fitnah kepada Islam kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang membiarkan pembunuhan. Kamu kira daging burger, daging stick itu sapinya dibunuh dengan cara digelitiin? Enggak, kan? Itu juga dengan cara dipotong. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah ajang pembunuhan atau ajang pembantaian, tidak sama sekali. Justru Islam mengajarkan filosofinya adalah bagaimana kita mengorbankan yang kita cintai. Ya, sekali lagi kita nggak diminta untuk mengorbankan Ismail, kita nggak diminta mengorbankan istri, tapi hanya mengorbankan sebahagian kecil dari harta kita untuk dibagi-bagikan, ya, pada mereka yang berhak. Nah, jadi filosofi daging ini kita sembelih dari harta kita kembalikan kepada Allah dan dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kita yang belum merasakan. Kalau kita setiap hari bisa mungkin makan kambing, bisa tiap minggu, ya, bisa mungkin tiap hari. Tapi mereka di sana bagaimana, ya? Ini Islam agama yang peduli, ya. Bahkan kata Nabi la yu'minun 3 kali. Ya. Tidak beriman orang yang tidur kekenyangan sementara dia melihat saudaranya dalam keadaan lapar. Jadi sekali lagi, ya, daging kambing adalah daging yang penuh keberkahan. Jangan katakan daging kambing itu membawa penyakit, ya, darah tinggi. Apalagi yang dibilang makan daging kambing itu bisa menyebabkan asam urat, gitu, ya. Masya Allah, itu fitnah. Nah, itu namanya mencari kambing hitam, ya. Kambing itu hewan yang sangat-sangat dimuliakan, ya. Bahkan kambing ini merupakan binatang yang semua para nabi dan rasul menggembalakannya. Pasti ada rahasia besar di balik itu, rahasia kesabaran, ya. Masya Allah, Islam nggak mungkin mengajarkan keburukan, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Islam untuk rahmat untuk seluruh alam. Nah, abang, apa yang abang pelajari dari hewan kurban, bang? Audionya direct lah. Audionya direct. Allahu Akbar. Berusaha belajar untuk memotong hewan kurban. Apa namanya? Mencari pengalaman, itu aja. Itu aja. Belajarnya apa lagi, bang? Apalagi ya?
Belajar. Dah, itu aja tadi. Itu aja bang. Kan banyak bang pelajaran yang bisa didapat. Tadi kan udah disampaikan sama abis semuanya. Jadi abang cuma closing statement bang. Nah, Itu bekas apa? oke, dah. Nah, ini saking semangatnya motong daging kambing ya. Astagfirullah. Tangannya kepotong ya. Apa? Ini mau dipasangkan? Adik saya. Seberapa dibandingkan jihad fisabilillah ya. Aman dah. Coba sini. Dikasih angka kaki. Usah. Kasih. Kasih. Ada biji. Ini ada ini nih, tadi plus tahun saplas nih. Enggak ada. Siapa? Tangan Nabi. Saking semangatnya motong daging kambing. Banyak. Lumayan lah. Kang Zai. Oh, minta tolong ke itu aja. Di rumah ada. Ada banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Bagaimana kemudian seorang hamba yang semestinya memang mencintai Allah di atas segala-galanya. Bahkan anak, istri, dan keluarga itu tidak ada apa-apanya. Pelajaran yang luar biasa dan setiap tahun kita selalu diulang-ulang pelajaran ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa kecintaan kita kepada Allah harus di atas segala-galanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Katakan jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, dan semua yang kalian cintai itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering lupa ya, maklum kita ini manusia. Kadang-kadang kita terlalu mencintai harta kita, mencintai anak kita, mencintai istri kita, bahkan sampai-sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ya, betapa kecintaan kepada Allah itu harus di atas dari semua. Ya, bahkan kalaupun ya, harus menyembelih anak sendiri dilakukan. Dan hebatnya lagi anaknya katakan, Masya Allah, saksikan wahai ayah, aku adalah termasuk orang-orang yang bersabar. Ya, ini pelajaran yang luar biasa. Jadi bapak sama anak sama-sama takwa. Istrinya juga takwa. Ya, istrinya nggak mencegah, malah istrinya mensupport. Jadi memang ini potret keluarga takwa. Ya, potret keluarga orang-orang yang benar-benar ketundukan ketaatannya hanya kepada Allah. Nah, semestinya seharusnya kita seperti itu. Jadi semua kisah-kisah dari Nabi Ibrahim, Ismail itu merupakan pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Ya, betapa pelajaran ini semuanya menjadi satu hal yang sangat bermanfaat buat hidup kita ya, supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Jadi belajar takwa dari Ibrahim. Ya, yang tidak banyak berkata-kata, nggak banyak ngomong, tapi langsung do it, lakukan. Dan nggak perlu lagi teori, kebanyakan teori ya. Kebanyakan teori itu ya saya nih orang yang banyakan teori, banyakan ngomong, belum tentu dilakukan. Nah, tapi Ibrahim tidak. Begitu dapat perintah Allah untuk berdakwah, tinggalkan anak istri, tinggalkan anak istri. Ya, begitu tinggalkan keluarga, tinggalkan keluarga. Begitu diminta untuk mengorbankan anak, beneran silahkan lakukan. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba yang taqayyud ya, terikat dengan hukum-hukum Allah, taat, tanda syukur kita ya. Karena kita semuanya pasti akan pulang kepada Allah. Kalau kita ingat-ingat bahwa kita ini datang juga tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa ya. Lantas apalagi yang mau kita banggakan di dunia ini? Insya Allah semua kita pasti akan pulang. Bukan masalah pulangnya, karena pulang itu pasti, tapi pulang bawa bekal apa ya. Bekalnya belum cukup, tiba-tiba disuruh pulang, bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di sana ya teman-teman semuanya. Insya Allah daging ini akan kita distribusikan ke para pejuang Quran ya, para ustadz, orang-orang yang berkorban untuk jiwa raganya untuk kemaslahatan umat ya. Insya Allah mereka berhak mendapatkan daging hewan kurban, tanda kepedulian. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat mendaulatkan, menjunjung tinggi kepedulian. Nah teman-teman semuanya ya, Islam bukan agama egois. Islam bukan agama yang
kuma aing atau gimana gua aja deh, gimana lu, gimana gua, enggak. Ya, Islam itu adalah agama yang sangat peduli dengan satu dengan yang lainnya, diajarkan begitu detail oleh Islam. Dan menurut saya hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan tentang prinsip kepedulian. Luar biasa. Udah nggak apa-apa. Udah nak. Nanti aja, nanti pas pulang aja, simpan aja. Nah, taruh di tempelkan di mana gitu nak. Nanti habis itu Abi pakai.